Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Pitagoras. Yuk kita mulai masuk. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras. Oke, setelah kalian lihat, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Diperoleh kesimpulan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di dalam teorema Pitagoras, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, perhatikan lagi segitiga yang ada di bawah ini. Ada sisi A, ada sisi B, dan ada sisi C. Sisi C merupakan sisi miringnya. Dan sisi A dan B yang saling siku-siku. Maka akan kita peroleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berapakah panjang sisi C? Maka hasilnya tinggal C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Bisa disimpulkan kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalian perhatikan ada tiga kelompok triple ini. Apakah semua triple Pitagoras? Kita cek ya, 3, 4, 5. Yang mana yang terpanjang? Yang terpanjang adalah 5. Maka kalau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, maka dia benar, triple Pitagoras. Selanjutnya untuk yang 24, 25, dan 7. Sisi terpanjangnya adalah 25. Nah, berarti 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Coba kalian cek ya, benar atau tidak. Ya, hasilnya adalah benar. Nah, sekarang yang terakhir. 15, 12, dan 10. Mana sisi yang terpanjang? Sisi yang terpanjang adalah 15. Maka 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kira-kira betul nggak ya? Coba kalian cek sendiri. Ya, tetot, akhirnya salah. Jadi 15, 12, 10 bukan triple Pitagoras. Ini ada contoh triple Pitagoras. 4 macam tipe Pitagoras. Ini contohnya aja ya. Masih banyak yang lain. Kita berikan yang sederhana aja dulu. Contoh nomor 1, tipe 1, 3, 4, 5 sampai yang ke bawah 6, 8, 10, 9, 12, 15 itu merupakan kelipatannya. Begitu juga yang tipe 2, 5, 12, 13. Di bawahnya 10, 24, 26, 15, 36, 39. Itu juga kelipatannya. Dan seterusnya ya, kalau kalian lihat 7, 24, 25 itu yang tipe 3, tipe 4, 8, 15, 17. Ke bawah, ke kolom yang ke bawah itu bisa kalian buat kelipatannya. Itu sudah pasti triple Pitagoras. Berikutnya kita akan lihat contoh segitiga PQR siku-siku di Q. Tentukan panjang PR jika PQ sama dengan 12 cm dan QR sama dengan 9 cm. Sesuai dengan aturan teorema Pitagoras, maka kita dapat, nah seperti ini. Sisi miringnya PR ya.
Akhirnya PR ketemu 15 cm. Kalian perhatikan langkah-langkah di atas. Next. Contoh soal yang berikutnya. Pada segitiga KLM, panjang KN sama dengan 16 cm, NL sama dengan 5 cm, dan MN sama dengan 12 cm. A. Hitunglah panjang KM. Panjang KM itu kalian perhatikan segitiga KNM, maka sisi miringnya KM. Ya. Nah, seperti ini. Jadi KM kuadrat sama dengan KN kuadrat ditambah MN kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, akan ketemu panjang KM sama dengan 20. Bagaimana dengan yang B? Hitunglah panjang ML. ML ya, kita perhatikan segitiga MNL. Sisi miringnya adalah ML. Maka kita peroleh ML kuadrat sama dengan NL kuadrat ditambah MN kuadrat. Jadi panjang ML sama dengan 13 cm. Berikutnya kita akan belajar segitiga istimewa yang sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Ini merupakan pasangan anak-anak ya. 30 derajat, 60 derajat, dan siku-siku 90 derajat. Maka akan ketemu sebuah perbandingan yang istimewa, yaitu 1 yang di depan 30 derajat, 2 yang di depan sudut siku-siku, dan akar 3 yang di depan sudut 60 derajat. Maka perbandingan sisi di hadapan 30 derajat sisi miring dan sisi di hadapan 60 derajat adalah 1:2 banding akar 3. Lanjut ke segitiga istimewa yang kedua. Ini sudutnya 45 derajat. Nah, pasti satunya juga 45 derajat dan ada siku-siku. Sehingga segitiga ini bisa disebut segitiga siku-siku sama kaki. Maka perbandingannya jauh lebih mudah, yaitu nah ini akar 2 itu sisi miringnya ya. Karena sama kaki 1:1, sehingga kita peroleh kesimpulan perbandingan antara sisi miring dan sisi tegak pada gambar samping adalah akar 2:1:1. Kita belajar lagi dari contoh soal. Kalian perhatikan segitiga PQR, siku-siku di Q, sudut R-nya 60 derajat, pasti satunya sudut P-nya 30 derajat. Sesuai perbandingan, pasti diminta menghitung panjang sisi PR dan QR. Nah, ini keuntungannya jika ada segitiga siku-siku istimewa, sekalipun hanya dijumpai atau diketahui hanya satu sisi saja yang panjangnya, maka kita akan memperoleh panjang dua sisi yang lain. Yang pertama kita cari panjang PR. Sesuai perbandingannya, PQ banding PR, karena PQ tadi di depan 60 derajat ya, berarti akar 3, dan PR di depan sisi miring yaitu 2. Maka tinggal kita masukkan PQ-nya 15 banding PR tetap sama dengan akar 3/2. Dan berikutnya secara matematis kalian hitung itu, kalian lihat langkah-langkahnya, maka diperoleh PR sama dengan 10 akar 3. Lalu yang panjang QR atau RQ, sesuai perbandingannya PQ banding RQ itu akar 3/1. Nah, tinggal kita masukkan, ketemu PR sama dengan 5 akar 3. Nah, berikutnya kita melihat
persegi ABCD dengan panjang sisinya nggak tahu ya, itu yang ditanyakan. Yang diketahui malah sisi diagonalnya AC 20 cm. Maka kita bisa gunakan perbandingan segitiga istimewa yang segitiga sama kaki tadi. Yuk coba kita lihat ya. Tuh, perhatikan segitiga ABC, ya kan? AB banding AC sama dengan 1/2, maka diperoleh AB sama dengan 10/2. Yuk kita masuk ke aplikasi Pythagoras. Aplikasi Pythagoras di sini contohnya ada sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada dinding rumah. Tinggi dinding yang dicapai tangga tersebut adalah 8 meter. Bisa kalian lihat gambarnya. Hitung jarak ujung bawah tangga terhadap dinding. Tuh, yang digarisi warna biru itu adalah yang ditanyakan. Berapa ya jaraknya itu? Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miringnya mana? 10 ya. Nah, kedua sisi yang lain ya ada 8 dan yang belum diketahui. Kita gunakan dengan teorema Pythagoras. Ya, seperti ini. Tinggal kita cari AB. Berapakah panjang AB sesuai prinsip Pythagoras? Itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, dari sisi miring kuadrat dikurangi yang sisi tingginya ya. Yang kita masukkan, ketemu AB sama dengan 6. Jadi jarak kaki tangga dari tembok adalah 6 meter. Wow, keren ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai gambar. Lanjut soal berikutnya. Nah, di depan kalian bisa kalian lihat ada 2 pesawat yang sedang terbang melintas di atas sebuah kapal. Kapalnya ada di bawah, pesawatnya ada 2 di atas. Ya, kebetulan seperti itu posisinya. Sebuah radar yang berada 15 km, itu radarnya dari posisi kapal menangkap posisi kedua pesawat itu pada jarak 25 km dan 17 km. Lihat, yang 25 km yang di atas, yang 17 km pesawat yang di bawahnya. Lalu yang paling bawah sendiri yang lurus dengan radarnya itu panjangnya, jaraknya 15 km berarti ya. Yang ditanya adalah perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut. Wah, gimana ya? Yuk coba kita selesaikan. Nah, dari gambar bisa dibuat sketsa seperti ini. Radar, kapal, pesawat 1, pesawat 2, siku-sikunya ada di kapal. Jarak radar sampai kapal 15 km. Terus radar ke pesawat 2 17 km, radar ke pesawat pertama 25 km. Yuk kita cari tahu tinggi pesawat pertama dulu. Tinggi pesawat pertama kita menggunakan teorema Pythagoras, berarti sisi miringnya 25 ya, dan jaraknya 15, berarti akar 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, dan seterusnya diperoleh tinggi pesawatnya ada pesawat 1 sama dengan 20 km. Kemudian tinggi pesawat yang kedua dengan cara yang sama, akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat diperoleh 8 km. Nah, perbedaan tinggi itu sudah jelas, kita bisa tahu dengan cara mengurangi saja. Tinggi pesawat pertama kita kurangi dengan tinggi pesawat yang kedua, 20 kurangi 8. Maka perbedaan tinggi pesawat
tersebut adalah 12 km. Nah, ini ada Michael yang sedang melihat tiang bendera dengan jarak mata ke ujung tiang bendera 350 cm. Sedangkan jarak Michael dengan tiang bendera sejauh 210 cm. Tentukan tinggi tiang bendera jika tinggi Michael 150 cm. Untuk soal ini silakan dikerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali di pertemuan kita berikutnya. See you. Thank you.